Ya, selamat pagi menuju siang para mahasiswa baru. Kembali lagi saya Sandi Aditya, BIB MPBS di sini menemani teman-teman semua dalam kelas-kelas online kita. Kali ini saya berbicara tentang Ormawa Opmawa. Apa sih Ormawa Opmawa itu? Nah, kali ini saya ditemenin nih sama ibu kita yang sangat-sangat elegan. Nah, saya kalau ngelihat ibu yang satu ini nih selalu ada di hampir setiap kegiatan, apalagi yang menyangkut tentang musik, yaitu Dr. Anda Rin Safrina MA PhD. Selamat pagi menuju siang, Ibu. Sebentar, saya unmute dulu. Ya. Selamat pagi menjelang siang, Mas Andi dan para mahasiswa Halo. baru yang membanggakan. Kalau ngobrol sama Bu Rin ini selalu energik, jadi seru nih. Kita sekarang akan ngobrol-ngobrol tentang kemahasiswaan nih, Bu Rin. Kan kemahasiswaan, apalagi dari siswa menuju mahasiswa itu pasti ada banyak perubahan yang terjadi, banyak pencarian jati diri yang terjadi nih para maba-maba baru. Kemudian ada salah satu yang bisa memfasilitasi mereka, itu namanya Ormawa Opmawa. Nah, Bu Rin sebagai orang yang sangat erat dengan mahasiswa nih, bisa cerita dong Bu Rin, Ormawa Opmawa itu seperti apa sih? Sambil sebentar kita setting dulu nih suasananya, kita ganti sedikit biar agak das, kita ada di perapian santai-santai. Ya, Bu Rin, gimana nih Ormawa Opmawa? Bisa cerita dong? Terima kasih. Pertama Mas Hendy, terima kasih Mas Hendy yang sudah mengundang saya ya untuk berbicara di forum yang sangat terhormat ini, ya, bertemu dengan calon-calon pemimpin masa depan yang Anda sudah terpilih semua ya menjadi mahasiswa UNJ, berarti Anda adalah orang-orang yang istimewa. Selamat datang dan selamat bergabung. Anda ini nanti juga pasti menjadi salah satu poros kekuatan UNJ nih dalam mendukung visi UNJ yang menjadi universitas unggul dan bereputasi di Asia. Nah, memang tujuan mahasiswa itu waktu Anda mendaftarkan diri ke college, biasanya memang harapan orang tua tuh kan tentu saja Anda akan kuliah cepat selesai gitu ya. Nah, jadi namun ke depan itu nampaknya nggak cukup gitu ya. Jadi memang harus mengikuti Opmawa dan Ormawa. Apakah Ormawa Opmawa? Jadi di suatu universitas itu, Mas Andi, ada organisasi mahasiswa. Nah, ya itu udah di setiap universitas itu dulu malah dengan keputusan kementerian gitu ya, ada organisasi mahasiswa. Jadi ini yang di luar kelas, di luar kegiatan di luar kelas ya, kegiatan di luar kelas ya. Ya, di luar kelas kita, pokoknya bukan hubungan keilmuan akademik kita biasanya ini. Nah, organisasi mahasiswa ini itu dibagi dua. Ada yang disebut Opmawa, yaitu organisasi pemerintahan mahasiswa, ya, dan Ormawa, organisasi itu kegiatan mahasiswa. Yang Opmawa ini biasanya tuh buat teman-teman tuh yang kan ada yang tertarik dengan bidang sosial politik gitu ya, ya. Betul. Dalam negeri kadang-kadang. Ya, isu-isu kebijakan nasional, kebijakan pendidikan dan sebagainya. Itu biasanya memang Opmawa itu jadi organisasi pemerintahan. Nah, organisasi pemerintahan itu kalau di UNJ, karena mungkin strukturnya bisa beda-beda ya, Mas Sandi dan adik-adik semua di setiap ini. Di UNJ setahu saya itu ada MTM, ya, jadi artinya yang majelis tertinggi mahasiswa. Nah, kemudian di bawahnya ada BEMUN, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa UNJ, ya. Di bawah-bawahnya lagi ada BMF, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Kemudian kakinya lagi ada BMP, Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi, atau yang masih menyebutnya HIMA juga. Ada masih yang menyebut Himpunan Mahasiswa. Itu Opmawa. Ya, jadi Opmawa itu lebih kepada organisasi pemerintahan mahasiswa disebutnya. Kemudian, ya. Nah, ada Ormawa nih satu lagi.
Jadi kalau Ormawa itu organisasi mahasiswa tuh berbentuk unit kegiatan ekstrakurikuler. Oh, oke, oke. Ekstrakurikuler jadi Nah, bentuknya ya. ya, jadi bagi mahasiswa yang tertarik nih, biasanya pada minat dan bakat nih dan hobi gitu kan. Betul, Walaupun betul. mungkin jurusannya psikologi, tapi mungkin hobinya naik gunung. Jurusannya ekonomi, hobinya nyanyi gitu kan. Nah, di sini ada UNJ, ada organisasi kemahasiswaan, unit kegiatan mahasiswa yang menaungi itu semua. Jadi yang tertarik penalaran dan keilmuan, minat, bakat, kegemaran, hobi, bahkan bidang kesejahteraan mahasiswa, ada koperasi mahasiswa gitu kan. Betul, Kemudian betul, ada betul. KPSA itu juga kegiatan sosial Cinta anak. pencinta anak gitu. Itu jadi itu bedanya Opmawa dengan Ormawa. Nah, kalau Ormawa mungkin saya tambahkan sedikit Mas Sandi yang nih adik-adik ya. Mungkin kalau di SMA itu kan ada biasanya OSIS gitu ya, ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler Ekskul, ekskul. pariwisata, ekskul ya. Macam-macam kan, mungkin ada puisi, ada yang olahraga juga, ada macam-macam lah saya yakin. Nah, hampir sama sebetulnya. Nah, di UNJ ini kalau yang Ormawa tadi itu tingkatnya memang tingkat universitas. Oke. Kalau Ormawa tingkatnya tingkat universitas gitu. Ya, jadi Ya, ya, artinya ya. kalau Ormawa tadi kan masih ada BEM Prodi. Betul, betul. Nah, kalau jadi ini soal Opmawa sama Ormawanya. Jadi kegiatan Opmawa itu ada yang di universitas sampai ada yang di prodi. Oke. Kalau Ormawa eh, hanya ada di universitas gitu. Yang maksudnya tuh yang diakui secara legal sebagai unit Ormawa ya. Tapi Ya. kan sekarang juga banyak Mas Sandi komunitas-komunitas yang berkembang di fakultas. Ya, betul. Banyak tuh saya lihat-lihat juga. Ya, ya gitu. Jadi nggak masalah. Jadi itu menurut saya Opmawa dan Ormawa ininya. Oke. Mudah-mudahan udah paham ya adik-adik semua. Ini jelas banget sih. Jadi kan tadi bedanya op sama or. Berarti op ingat P-nya itu pemerintahan. Nah, berarti ini yang seolah-olah nih ya. Jadi apa namanya mengatur, menaungi semua aspirasi masyarakat kampus gitu ya. Jadi ada universitas ada BEM UNJ, terus yang fakultas itu ada BEM-nya masing-masing dan prodi pun juga ada BEM-nya atau biasa kita sebut hima. Kemudian di luar dari pemerintahan itu berarti modelnya kegiatan mahasiswa ya seperti ekstrakurikuler. Wah, ini kalau ditanya saya sih, saya itu sukanya biasanya bikin video. Itu kira-kira ada nggak tuh Burin yang apa namanya UKM ya atau yang membuat video gitu? Saya rasa ada kan kita nanti mungkin saya lebih jelas saya jelaskan yang kita punya 24 nih. Ada Oke. 24 yang tadi ya pokoknya yang bisa menaungi bidang apa yang kalian tertarik sama penalaran keilmuan, minat bakat seni, teknologi, sampai otomotif, sampai public relation, Wow, sampai banyak apa sekali. broadcasting ya kan. Jadi kalau buat video itu mungkin bisa kemana? Bisa ke Oh, hubungannya saya tahu. fotografi, Ya, Sigma, ya. TV, ya macam-macam. Berarti Sigma ya, saya juga dengar buat kalau video-video. Oke, berarti saya harus banyak begaul tuh sama teman-teman di Sigma itu. Nah, kemudian saya itu kan yang tahu nih Bu Rin ini apa namanya di seni musik ya Bu ya. Oh Nah, iya. kalau seni musik itu ada nggak tempat apa ngumpulnya? Karena kan saya ini dari Fakultas Ekonomi. Mungkin ada teman-teman yang suka nyanyi gitu. Terus bisa nggak apa namanya menyalurkan bakat gitu? Ya, sebetulnya ada, tapi kebetulan kan saya juga pembimbing unit kesenian mahasiswa yang tingkat UNJ. Jadi Oke, saya rasa saya harus cocok nih. berperan sebagai ini ya, Ambasador. ambasador unit kegiatan Ormawa. Jadi silakan Anda memilih yang di Ormawa tuh Pak, yang di tingkat universitas. Kalau di Oke. masing-masing prodi itu memang biasa terkait ilmunya. Kayak kami kan ada di musik kebetulan saya nih sebenarnya lagi menjabat menjadi korprodi pendidikan musik, tapi
saya juga sedang karena dulu memang kami yang membangun UKM itu, Mas Sandi, zaman-zaman kuliah gitu. Sendiri nih ya. Pendiri, jadi sekarang saya diminta menjadi pembimbing. Ya, saya sarankan Anda-Anda itu untuk terlibat nomor satu di Ormawa dulu, karena nilai SKPI-nya nanti kan lebih tinggi kalau universitas, Mas Sandi. Betul, betul. Gitu. Nah, apa namanya tadi kita ngomong-ngomong masalah apa namanya lebih tinggi nih. Sekarang kita kan serba apa ya, kompetisi. Kita lagi banyak kompetisi-kompetisi nih agar meningkatkan standar kita. Kalau kita join UKM gitu, misalnya Ormawa, itu bisa berprestasi nggak sih, Bu? Oh, oke. Ya, sangat. Saya pikir kan tadi ya. Jadi memang sekarang itu setiap ormawa di seluruh perguruan tinggi itu orientasinya tuh prestasi. Jadi bukan cuman nongkrong-nongkrong, main gitar sama-sama, menyalurkan hobi, tidak. Tapi sekarang diharapkan dengan kebijakan pemerintah yang baru supaya bisa diakui nongkrong-nongkrong Anda itu, gitu kan. Nah, Justru jadi nongkrong berfaedah. gitu. Biasanya kan kayaknya kalau unit umpamanya olahraga itu cuman hobi, cuman camping gitu ya, terus naik gunung pelang gitu. Nah, itu kalau bisa memang harus ada apakah panjat tebingnya menjadi yang terbaik. Kan banyak ya mungkin mendirikan kemahnya yang tercepat gitu ya. Jadi Benar. memang sangat bisa sama sekali gitu. Maksudnya terutama yang ormawa. Nah, kalau opmawa mungkin berprestasi itu memang dalam rangka apa ya ini kita masih cari bentuk ya Mas Sandi untuk Betul. opmawa. Kalau saya dulu saya bilang oke, apa kira-kira mereka tuh menghasilkan sesuatu yang memang bisa dipertandingkan antara BEM gitu. Jadi apakah pola pikir, apakah bentuk debat gitu Debat, ya, bentuk apa betul. yang bermanfaat gitu ya, isu terkini bermanfaat dan ya tentu saja kalau bisa tidak melibatkan SARA ya. Iya, Jadi itu penting. murni memikirkan bagaimana kayaknya Indonesia ini ke depan seperti apa gitu. Jadi sangat Oke. bisa, prestasi sangat bisa. Nah, apa kalau nggak salah kemarin dari seni musik juga nggak hanya nasional sampai internasional ya, Bu Rin ya? Ya, ya. Ya saya rasa semua mahasiswa UNJ terutama itu bisa benar-benar sekarang ini mendunia ya. Karena apalagi dengan justru bukan faedah, pasti istilah dampak positif dari Oke. pandemi ini gitu ya, kita kan nggak harus pergi ke Italia kemana gitu ya, Ya. sebetulnya ya, jadi kita mengikuti banyak Ongkos intinya. lebih ringan ya, tapi prestasi Betul. tetap jalan. Oleh karena itu mungkin ini juga kaitannya mungkin nanti dengan teman-teman di WR3, di WD3 menginformasikan lomba-lomba yang ada di internasional. Karena kan kadang-kadang kan kita juga luput ya Mas, kan banyak Betul. sekali. Jadi apakah itu makalah, apakah saya rasa banyak. Jadi kesempatannya sangat memungkinkan gitu. Dan sekarang memang Anda semua nih angkatan 2021 kalau bisa prestasinya malah internasional semua. Nah, Gitu. tuh teman-teman Kan tuh. Udah orang-orangnya brilian-brilian. betul, udah apa namanya? Informasi tuh udah dari mana-mana ya, udah tidak hanya nasional tapi dari seluruh dunia tuh udah bisa ya. Iya. Oke, bayangkan ya teman-teman kita itu mempunyai ormawa sekitar 24 kalau nggak salah. Kemudian opmawanya berarti tinggal menghitung di prodi dan fakultasnya. Nah, terus tadi kita ngomongin prestasi tidak hanya apa namanya nasional tapi sampai internasional. Jadi apa namanya? Ini udah nggak usah pusing-pusing lagi sih ya, hanya kuliah pulang kayaknya harus deh join minimal satu lah nih ya ormawa. Kira-kira Bu Rin kalau misalnya teman-teman tertarik nih abis nonton ini, oke, apa namanya, gue mau join nih salah satu ormawa itu, kira-kira mesti ngapain mereka? Kan kalau biasanya tuh ormawa-ormawa itu sekarang kan sudah sangat ini ya, maksudnya terutama sih ya karena pandemi itu mereka main berininya kan di medsos. Jadi Betul. memang harus ikuti setiap apa namanya channel medsosnya kalau mau ke UKM, mau ke BEM, mau ke UKO atau mau ke robotik gitu ya, atau browsing. Mudah-mudahan sih semuanya sudah punya channel medsosnya ya. Jadi Ya. pantau terus karena masing-masing itu caranya lain-lain Mas Andi.
Ya, Untuk ya, betul. rekrut. Ada yang suruh ini dulu, pertama begini gitu. Nah, jadi persisnya sih eh, mereka mudah-mudahan udah dapat belum sosialisasi ormawanya gitu. Kemudian mereka iklanin biasanya hubungi kita di sini IG-nya ini, Oh, oke. YouTube-nya ini. Ya. Kemarin saya dapat Jadi bocoran silakan. teman-teman itu ada pre-event sebelum PKKMB mulai, ada pre-event kelas online bersama para orma-ormawa. Mungkin sedikit bisa mendengar tuh dari sana. Dan yang pasti nanti di akhir PKKMB biasanya ada parade orma-ormawa. Jadi jangan lupa ya, itu dilihat minat bakatnya kira-kira di mana. Mungkin saya sedikit, ini barusan dapat bocoran nih dari teman-teman panitia nih. Saya bacain ada berapa aja, apa bisa nanti diulang. Pertama ada UKM, unit kesenian mahasiswa. Nah, ini yang dipimpin sama Burin nih. Kemudian ada LDK, lembaga dakwahnya Salim, itu untuk teman-teman yang ingin memperdalam apa namanya agama khususnya Islam. Racana itu pramukanya kita sebagai mahasiswa. Ada apa namanya Era FM, itu untuk yang suka broadcast, radio. Kemudian didaktika biasanya yang untuk menulis artikel, KMHB untuk komunitas Hindu Buddha, ada UKO untuk kegiatan olahraga, ada KPM itu peneliti muda, betul. Terus ada Menwa di sini, resimen mahasiswa, ada KMPF pecinta fotografi, KSPA tadi yang kita omongin, sosial pecinta anak, Sigma itu yang berkaitan dengan visual dan video. Terus ada Eka Citra yang suka tadi dibilang naik gunung, manjat-manjat gunung, camping-camping gitu. Terus ada apa namanya? Ada Kopma, Koperasi Mahasiswa. Iya, terus ada KMK untuk yang Kristen, KSR itu ada semacam afiliasinya dengan PMI. KMK untuk yang Katolik. Katolik, Kalau oke. yang KMP yang Protestan. Oke, apa namanya KMP yang Protestan, yang KMK Katolik. Oke. Dan mungkin diteruskan karena putus-putus. Ya, Oh, ya. sorry. Karena Mas Sandi agak putus-putus nih. Ya. Oke, silakan. Berikutnya ada public relation, Mas. Sekarang Ya. yang baru ada public relation juga. Jadi wah, keren tuh. yang tertarik. Kemudian ada Batavia Generation Team, ya. Kemudian ada Club Robotik dan ada Entrepreneur Club. Jadi ada 24. Jadi memang banyak pilihannya. Wow. Gitu. Banyak banget. Jadi apa namanya? Jangan pasti bisa mewadahi apa namanya teman-teman nih lagi sukanya apa. Nah, sekarang kita lagi habis ngomongin kesenangannya nih. Tapi apa namanya banyak juga yang kadang-kadang teman-teman yang ambis nih ya, yang suka yang belajar, yang suka apa namanya mendapatkan informasi gitu. Pertanyaannya seperti ini. Bukankah dengan mengikuti ormawa-ormawa akan mengganggu kuliahan? Itu gimana tuh Burin kira-kira? Nah, ini memang sebetulnya gini ya, ini tantangannya nih. Tantangan, tapi karena saya yakin Anda kan orang-orang terpilih nih, ya, Mas Andi. Ya. Satu ini brilian saya dengar laporannya. Jadi, oke, mantap. Artinya sebetulnya apa namanya untuk kalau kuliah terganggu dulu ya maksudnya. Kalau tantangannya gini, kalau Anda itu tantangannya adalah kemampuan mahasiswa itu memang dalam membagi waktu ini sangat penting, Mas. Gitu ya. Nanti tuh. Tapi oke lah, biasanya kan kadang-kadang baru masuk nih masih agak apa canggung karena perkuliahan. Burin, apakah masih on? Sudah. Ya. Ya, jadi mungkin awal-awal kalau Anda itu terganggu atau bagaimana, langkah pertama menurut saya Mas Sandi bila organisasi terutama tingkat universitas, mungkin ini juga sistemnya kita harus ini ya Mas. Jadi lapor dengan PA. Oke, pembimbing akademik. Pertama lapor dengan penasihat akademik. Ya. Program studi ini juga harus punya catatan Mas. Oke. Siapa saja mahasiswanya yang aktif di organisasi tingkat
Bila perkuliahan bentrok dengan acara-acara organisasi, ya Anda harus minta izin ke dosen. Kemudian, tetapi Anda tetap harus mengirim tugasnya. Yang terjadi itu biasanya gini, anak-anak unit kegiatan meninggalkan kuliah, tetapi tidak menyerahkan tugas. Jadi dosennya juga suka, ada dosen, ya kan kalau dosennya kayak kita yang memang dulunya berorganisasi, pasti saya juga tahu, karena pasti mereka juga belajar sesuatu waktu mengikuti kegiatan lain kan, gitu. Oke, jadi komunikasikan dengan PA ya. Mungkin juga ini Mas Sandi nih, saya juga punya apa ya, kayak jadi sampai ke prodi. Jadi jangan sampai mahasiswa juga dihambat gitu. Kalau saya maksudnya mereka ikut lomba. Ya, mereka tuh mau audisi zaman dulu nih, saya cerita ya Mas Sandi. Boleh. Mau audisi namanya Gita Bahana ya kalau di musik tuh. Nah, itu bertepatan dengan UTS namanya gitu. Nah, karena tapi anaknya bilang gitu kan ke saya, dan saya pendekatan ke dosennya, mohon dong diizinkan, dia juga lagi mengikuti ini kok. Kalau mau ditugaskan ya udah buat laporan kegiatan dia mengikuti apa saja, dia belajar apa dari audisi itu, gitu loh Mas. Jadi bukan tanggung jawab WR3 dan WD3 saja menurut saya ini Mas. Sekarang memang harusnya sampai prodi. Gitu. Ini apa namanya, kalau anak-anak sekarang bilangnya pro tip ya. Jadi teman-teman nih harus dengerin banget Bu Rin. Maksudnya ketika kita itu bentrok, itu bukan berarti masalah dunia sudah hancur. Enggak. Ternyata ya kalau misalnya pembimbing kita tahu kita itu mempunyai kapasitas yang baik gitu ya untuk mengharumkan nama kampus, insya Allah sih pasti dibantu kok. Jadi teman-teman ini aja selalu sharing ketika punya angan-angan, apalagi di backup dengan skill gitu. Bolehlah bercerita dengan PA-nya, berbicara dengan pembimbingnya gitu. Kalau Bu Rin itu di UKM, kalau saya pembimbing di Entrepreneur Club, silakan diskusikan sehingga kita nih sebagai dosen tidak hanya membimbing aja, tapi juga membantu kalian menyampaikan ke teman-teman dosen juga ya. Biasanya sih ya lebih enak, lebih halus gitu ya. Ya, saya contoh kemarin itu kan Pak Sandi, kegiatan Dies Natalis itu kan bertubi-tubi. Nah, betul. Anak UKM itu kan, anak UKM, kalau anak musik kan saya gampang ya. Anak UKM itu kan terdiri dari macam prodi. Ya saya cuma minta nama, tolong ini saya minta buatkan surat izin gitu, karena mereka ya jadi saya pikir juga optimalan dosen pembimbing, pertama mungkin Mas Sandi gitu. Ya juga mungkin ada format surat yang memang sudah ditandatangan Pak WR3 gitu ya, karena kan sebetulnya Ormawa ini jadi seperti itu Mas. Tapi yang prinsipnya memang intinya gini, kalau Anda itu kuliahnya kan track recordnya bagus ya, minimal rajin, pasti juga mengizinkan gitu. Jadi memang kan ada juga sih mahasiswa yang jadi pakai alasan nggak apa-apa ikut kuliah, tapi tugas-tugas tetap harus dipenuhi gitu Mas. Oke, jadi dua hal tadi itu sebenarnya intinya adalah satu, manajemen waktu sama manajemen priority. Jadi teman-teman harus pinter-pinter ya memanage hal tersebut. Jangan kesenangan ngurus ormawa atau opmawanya aja tapi ketinggalan sekolahnya. Tapi ada yang ikut sekolah terus tapi ternyata nggak belajar hal-hal lain dari ormawa opmawanya, padahal sangat difasilitasi sekali loh. Kami di UR3 itu setiap tahun pasti menganggarkan budget yang nggak kecil Bu Rin untuk setiap ormawa. Jadi untuk pembinaan menuju prestasi nasional internasional itu udah sangat mungkin. Iya, kan sebenarnya gini ya, mungkin adik-adik belum merasakan manfaatnya gitu ya, manfaatnya untuk kalau kita join gitu ya, kalau kita bergabung. Pertama itu pasti memperkaya CV Mas Andi. Tuh penting. Anda mungkin belum terlalu sadar pentingnya CV itu kayak apa. Itu nanti kalau mau ikut apa aja, apa mau seleksi Anda S2,
mau kerja di mana, mau dapat jabatan di mana, itu CV itu salah satu yang dilihat. Jadi kalau pengalaman organisasi, ketua MTM, ketua BEM, ketua UKM, kalau ketua itu paling tinggi nilainya kan, Mas Andi? Setuju. Jadi CV pertama adalah untuk memperkaya CV Anda. Jadi sebenarnya bukan buat kita ini, kita untuk Anda supaya Anda tuh bukan cuma punya sarjana akademik. Kalau ijazah itu kan cuma ijazah itu kan cuma kompetensi akademik gitu ya. Ya, makanya sekarang ada surat keterangan pendamping ijazah. Semakin banyak KPI ya di luar perkuliahan ya, di organisasi, bisa juga perkuliahan, tapi terutama tadi kita bicara soal organisasi. Kemudian menurut saya satu lagi yang penting sebenarnya kalau kita mau belajar hidup sebenarnya ya di organisasi. Oke, ketemu macam-macam orang ya Bu ya, belajar ngatur-ngatur orang, belajar kerja sama orang gitu ya. Jangan pikir kenalan Anda sekarang enaknya kan gini. Kita kalau di organisasi yang tadi ya saya bilang ya, yang 24 organisasi yang di tingkat UNJ tadi, Mas. Ya. Kita kenal banyak orang, bukan dari prodi kita. Ya kan? Jadi akan lain, sosok Anda itu pasti akan lain dengan teman-teman Anda yang nggak bergaul nih, yang kuper lah, yang kurang bergaul. Ya. Jadi artinya itu apa namanya akan networking itu sudah mulai. Anda tahu nanti yang sama-sama ini sekarang susah, besok-besok dia jadi direktur dari apa ya Mas ya? Betul, betul. Mulai networking itu sebetulnya. Jadi memang ya apa benar-benar. Kalau saya juga bilang, ayo pokoknya harus join ya, minimal 1 ormawa atau opmawa di tingkat universitas gitu. Oke. Jadi sekalian nih, apa namanya ini closure yang bagus sekali ketika tadi kita sudah berbicara bahwa kita mempunyai sekitar 24 ormawa dan opmawanya ada di universitas, fakultas dan prodi. Kemudian kalau mau join pun itu sangat mudah, nanti pas di ending PKKMB ada apa namanya parade ormawa-ormawanya. Tadi kalau ditanya apakah untung? Wah, untungnya banyak banget. Tadi udah dibilangin sama Bu Rin untuk memperkaya CV, pasti berprestasi, kemudian networking. Nah, jangan lupa tapi jangan kasihkan karena kita harus punya manajemen prioritas dan manajemen waktu yang baik sehingga seimbang antara belajar dan berorganisasi. Kira-kira begitu ya Bu Rin ya? Ya, karena pertama tujuan Anda ke UNJ ini kan memang untuk kuliah. Gitu ya, untuk mendapatkan betul ya ijazah, cuman ijazah betul. Kita ada orang yang bisa mempercaya tadi ya, mempercaya keterampilan, skill itu dan segala macam itu. Nah, cuman karena saya yakin Anda itu harus punya motivasi, makanya motivasinya harus tinggi, Mas, untuk jadi yang terbaik. Jangan biasa-biasa aja, gitu loh, ya. Kalau teman-teman malas, ya, apa biarin. Nah, untuk motivasi itu, untuk jadi terbaik, ada pengorbanan, gitu. Kalau teman-teman mungkin pulang-pulang nonton TV atau apa, kurangi waktunya. Jadi Anda harus punya manajemen waktu. Nonton TV udah seminggu sejam aja, gitu. Betul. Ini jadi ya, dan menurut saya nanti akan menunggu Anda. Saya berharap angkatan 2021 ini semuanya bisa diwisuda di September 2026. Nah, udah jadi sarjana 2020. Jadi sarjananya pas. Organisasi dapat itu sangat mungkin gitu. Oke, tadi apa namanya final statement yang bagus banget buat Bu Rin. Pokoknya 2026 kita lulus dengan tidak hanya predikat akademik tapi mempunyai cukup pengalaman ya, cukup prestasi, cukup semua achievement semua di CV. Jadi kalau di mahasiswa kan di akademik, kalau CV kan cuman bilangnya lulusan S1 udah begitu. Itu kan nggak ketahuan pribadi kita seperti apa. Ya. Tapi kalau ada pengalaman organisasi, makin banyak, itu makin bisa kelihatan gitu. Jadi mantap. Oke,
Bu Rin, terima kasih nih ngobrol-ngobrol hari ini. Apa Sama-sama. namanya, mengingatkan saya lagi betapa indahnya masa kuliah itu teman-teman ya. Jadi jangan disia-siakan. Ya, artinya gini, saya juga pesan satu lagi. Mungkin kan memang ini semua nggak ada kok kondisi seperti ini yang kita mau nggak. Semua orang itu stres, nggak cuman kalian aja. Kita dosen tuh juga stres. Gitu. Tapi saya selalu bilang kita harus semangat dan kita harus fleksibel, adaptif gitu ya. Karena apa? Sekarang kondisinya kayak begini. Kalau kita mau mengeluh terus, ya pilihannya yang mengeluh silakan. Tapi kalau saya selalu bilang nggak ada. Kita harus bisa punya semangat gitu ya, terus berusaha untuk mencari yang terbaik. Jadi mungkin nanti Mas Sandi kemungkinan juga di awal-awal di UNJ masih agak ya tahu apa maksudnya agak karena memang pandemi ini kita daring, jadi Anda jangan kecewa gitu karena kita sama-sama yuk kita juga sama-sama mencari solusi supaya kuliah daring ini atau kegiatan kita nanti itu tetap menarik dan kita bisa ketemu dan berharap ya Mas Sandi ya sama mahasiswa baru ini tatap muka ya, gitu. Ya tetap semangat ya semuanya untuk belajar semangat, dan semuanya harus nggak boleh ngeluh. Gua kalau offline lebih seru nih, udah jangan dipikirin lah itu ya. Pokoknya apa yang kita bisa lakukan ya Bu Rin ya sekarang ya maksimal. Ya betul. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Rin atas informasi ormawa-ormawanya. Mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan memberi pencerahan, mudah-mudahan Anda kalau Anda nggak memilih, berarti saya kurang berhasil nih. Ya, nanti saya cek sama Mas Sandi, berapa 2021 yang ikut Ormawa-Opmawa? Ada 6.000-an mahasiswa nih Bu. Jadi pasti teman-teman UKM Ormawa-Opmawa kebanjiran anggota. Ya, pokoknya saya tunggu, kita tunggu. Itu nanti lapor kalau perlu yang memang ini kita pokoknya ada the best inilah Mas kita buat kayak apa sih idol apalah gitu ya dari banyak kita. Jadi nanti kalau yang betul terlibat Ormawa-Opmawa itu bisa dideteksi deh namanya tuh nanti kita masukin ini TV-nya UNJ itu loh. Setuju. Kita kan punya UNJ Award, Ibu. Jadi setiap tahun pasti teman-teman yang Ormawa-Opmawa canggih-canggih itu pasti ada. Betul. Oke, kalau gitu teman-teman mahasiswa baru UNJ 2021, demikianlah bincang-bincang kita untuk Ormawa-Opmawa dengan Ibu Rin. Semoga membawa manfaat dan jangan lupa tadi diikuti Ormawa-Opmawanya agar bisa memperkaya CV, pengalaman, serta networking kalian. Saya Pak Dosen Sandi, silakan kalau dikontak bisa di sosial media @PakDosenSandi. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.